Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas ulang cerita drama Trolley di 2 episode awal. Cerita drama ini mungkin agak berat karena mengangkat dunia perpolitikan. Nah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Cerita drama Trolley dimulai dari kehidupan satu keluarga yang memiliki sebuah rahasia. Mereka adalah Nam Jong-doo dan Kim Hae-jo. Pasangan suami istri ini ternyata juga memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa. Cerita bermula dengan memperkenalkan karakter Hae-jo, seorang istri yang tampak bahagia dengan mengelola sebuah toko reparasi buku di sudut kota. Dia adalah istri yang baik, suka membantu orang lain, baik anak-anak maupun orang tua. Namun, setiap kali ada pelanggan atau teman yang menyinggung kehidupan pribadinya, dia selalu menghindar serta mencari topik pembahasan lain. Banyak dari teman sosialitanya yang tidak tahu tentang identitas keluarga Hae-jo, yang merupakan istri dari seorang politikus ternama saat itu. Nam Jong-doo sebagai suami, yang juga seorang politikus, tidak masalah dengan sikap si istri yang menjauh dari karir politik, dan dia menghargai hal tersebut. Namun, dunia politik Korea itu sangatlah kejam. Dia tidak mengenal kata keluarga. Suatu malam, terjadi perdebatan antara Kim Hae-jo dan Nam Yeon-seo, putrinya, karena tidak boleh ikut serta dalam karya ilmiah di universitas, sehingga membuat putrinya kabur dari rumah pada tengah malam. Sayangnya, hal itu membuat Kim Hae-jo menjadi cemas dan panik karena tidak bisa menghubungi putrinya. Kemudian, dia memanggil suaminya ke kepolisian untuk mencari keberadaan putrinya. Menjelang pagi, salah seorang petugas polisi mengenali suami Kim Hae-jo, yang merupakan seorang politisi ternama, sehingga mereka mendapat perlakuan khusus untuk melakukan pencarian kepada putrinya. Setelah 24 jam pencarian, polisi menemukan sosok yang mirip dengan ciri-ciri putrinya yang hilang, dan langsung melapor ke Kim Hae-jo dan Nam Jong-doo untuk dilakukan pengecekan. Setelah dicek, ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sosok putra mereka yang dianggap si pembuat masalah dalam keluarga. Berita kematian putranya menyebar cepat, hingga membuat anak perempuannya berhasil ditemukan. Namun, kesedihan tidak hilang begitu saja, manakala polisi menemukan narkotika dan alkohol pada jasad putranya itu. Hal itu dipercaya Nam Jong-doo setelah dia menyelidiki sendiri kebenaran tentang kematian putranya. 2 minggu setelah masa berkabung putranya, keluarga mereka mendapat kritikan panas dari berbagai media karena menerima perlakuan khusus dari kepolisian. Kesialan keluarga mereka kian bertambah lagi saat seorang wanita tak dikenal bernama Kim Song-bin mengaku mengandung anaknya Ji-hoon di depan seluruh keluarga tersebut. Nam Jong-doo dan putrinya dengan jelas protes mengenai kehamilan Song-bin yang tidak masuk akal tersebut. Namun mereka tidak bisa langsung mengusir So-bin dari rumahnya karena karir politik serta nama baik keluarga Nam Jong-doo menjadi taruhannya. Di tengah kesialan itu, seorang nenek yang pernah mendapat kebaikan dari keluarga tersebut mulai membela dan membuat aksinya menjadi viral, hingga nama baik keluarga Kim Hae-jo sedikit pulih. Lantas, hal itu pun dimanfaatkan Nam Jong-doo dengan membuat pernyataan resmi terkait kematian putranya dan mengangkat kasus kematian putri si nenek tadi. Sayangnya, aksi Nam Jong-doo ternyata menimbulkan suatu musibah lain yang menyebabkan tewasnya seorang dokter. Banyak peristiwa yang akan terjadi menghiasi keluarga ini di episode berikutnya. Salah satunya adalah tentang kehamilan Kim So-bin. Di sini, Kim So-bin sepertinya mengetahui sesuatu terkait kematian misterius Ji-hoon, yang pastinya Ji-hoon mungkin sudah menjadi target pembunuhan karena karir politik ayahnya, yang ingin membuat rancangan undang-undang pemberantasan investasi properti spekulatif atau memberantas mafia tanah.